Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-6 setelah Minggu Paskah. Pada minggu biasa ke-6 ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil untuk menjadi umat yang sedia menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hari ini kita pun diundang dengan penuh syukur dan hormat menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus virtual. Kiranya ini menjadi sumber kekuatan di tengah pandemi yang belum usai. Tuhan menolong kita. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, kita mengingat firman-Nya di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami
senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin. Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu Dan memenuhimu juga. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali bersembah sujud kepadamu, sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Baik kami yang seorang diri, maupun kami yang bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan jikalau saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas kami, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan setia di sepanjang kehidupan kami. Dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar apa yang dinyatakan melalui mulutnya, semuanya itu hanyalah kebenaran yang daripadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan yang pertama diambilkan dari kitab Yesaya, pasal 44, ayat 6 sampai 8. Yesaya 44, ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai ayat 17. Mazmur 86 ayat yang ke-11 sampai 17 kita baca secara bergantian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu
anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mendengar kata kerajaan sorga, pikiran dan bayangan kita pasti tertuju pada kehidupan masa yang akan datang setelah kematian. Kehidupan yang didambakan oleh banyak orang, kehidupan yang penuh dengan rasa aman, tentram, dan tenang. Kehidupan yang menyenangkan, tiada lagi ratap tangis dan kertak gigi. Ya, memang gambaran itu tidak salah. Namun, kerajaan sorga sebenarnya bukan hanya keadaan yang akan datang, yang menjadi dambaan banyak orang. Sejatinya kerajaan sorga bisa kita rasakan saat ini dalam kehidupan kita, dan bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bukankah setiap hari kita merasakan kehadiran Tuhan? Tuhan mengisi hidup kita. Tuhan berkarya atas hidup kita. Kita adalah anak-anaknya. Anak-anak kerajaan sorga yang Tuhan izinkan untuk ada dalam dunia yang syarat dengan tantangan dan pergumulan. Bahkan mungkin kehidupan kita tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan itu selalu datang silih berganti, dan terkadang merongrong diri kita untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai tantangan dan pergumulan yang berat akhirnya menjerumuskan diri kita ke dalam dosa. Apalagi iming-iming duniawi yang begitu kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita diizinkan untuk berkarya, bertindak apapun buah karya dan tindakan kita. Kita dipanggil untuk mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan sorga. Kita dipanggil untuk mewujud nyatakan rasa aman, tentram, dan tenang. Kita dipanggil untuk menunjukkan dan mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak kerajaan sorga.
Bagaimana kita menyapa tetangga kanan kiri kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan alam, bagaimana sikap tutur kata dan perbuatan kita, bagaimana komitmen dan konsistensi iman kita. Yesaya dalam perutusannya menyerukan firman dan kehendak Allah kepada bangsa Israel, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Firman Tuhan menyatakan fungsi umat sebagai saksi-saksi Tuhan. Umat dipanggil untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah dialami dan dinyatakan di sepanjang kehidupan umat dengan tidak ragu-ragu, tidak takut dan tidak gentar. Kenapa takut? Untuk memperlihatkan jati diri sebagai umat milik Tuhan. Yesaya menjelaskan bahwa dengan keberanian maka Tuhan akan memberkati umat secara turun-temurun, tidak berkesudahan apabila umat mau mensaksikan apa yang menjadi pengalamannya bersama dengan Tuhan, pengalaman sebagai umat milik Tuhan. Pemazmur berkeyakinan bahwa hidup dalam jalan Tuhan, menurut kebenaran Tuhan, apapun rintangan, godaan, dan tantangannya, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menghibur dan melakukan kebaikannya seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 86 ayat 17. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Sementara Paulus menyebutkan ciri anak-anak Allah adalah kehidupannya selalu dipimpin oleh Roh. Roh yang membebaskan dari perbudakan kedagingan. Roh yang membebaskan dari rasa takut. Roh yang dengan berani bersaksi siapa anak-anak yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang senantiasa memberikan pengharapan kepada anak-anak yang mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, perumpamaan lalang di tengah gandum menjadikan kita mengerti bahwa benih gandum yang baik yang ditaburkan di tanah harus tumbuh bersama dengan benih lalang. Saat bersama tumbuh, belum muncul bulir, orang akan sulit untuk membedakan manakah gandum dan manakah lalang. Dan apabila dicabut, barangkali justru akan salah mencabut. Mungkin justru gandum yang akan dicabut. Namun, ketika dibiarkan untuk tumbuh, lalu akan kelihatan pada akhirnya manakah gandum dan manakah lalang akan terlihat dari bulir-bulirnya, akan terlihat dari buahnya. Pada akhirnya saat musim panen tiba, gandum akan dipisahkan dari lalang, lalang dikumpulkan lalu dibakar dalam api. Gandum akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan makanan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, itulah sejatinya gambaran kehidupan kita. Gambaran kehidupan kita di dunia ini. Seperti apa yang telah dijelaskan Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada waktu itu. Bahwa gambaran kehidupan di dunia ini adalah suatu kesempatan yang terbatas bagi kita anak-anaknya untuk bertumbuh seperti gandum, menghasilkan bulir dan menghasilkan buah. Namun di samping itu kita harus bersikap waspada terhadap pengaruh si jahat yang terus merongrong kehidupan anak-anaknya. Kita bisa saja menjadi anak-anak kerajaan surga, namun di sisi lain karena si jahat kita bisa menjadi anak-anak si jahat. Allah memberikan kesempatan kepada gandum dan lalang untuk bertumbuh. Jadi tergantung kita, tergantung bagaimana pertumbuhan kita. Apakah kita terhimpit, tertekan oleh lalang, dan pada akhirnya kita kalah dan kita tidak bisa menghasilkan bulir, ataukah kita akan menang, tumbuh dengan lebat, menghasilkan bulir-bulir yang lebat. Ketika musim panen tiba, dalam Injil dijelaskan bahwa terlebih dahulu Allah akan mengumpulkan lalang, kemudian baru gandum. Sejatinya, apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus ini bertentangan, bertolak belakang dengan kebiasaan petani di Palestina pada umumnya. Apakah maksud ketika dikumpulkan lalang terlebih dahulu baru kemudian gandum? Yesus menghendaki agar orang yang melakukan kehendak Allah tidak menjadi jahat dengan membasmi mereka yang gagal dan menolak kehendak Allah. Dan pada akhirnya mereka yang baik akan menang. Si jahat akan dicampakkan ke dalam api. Perumpamaan lalang di tengah gandum ini mengajak kita sebagai anak-anak kerajaan surga, jangan mudah terpengaruh dengan anak-anak si jahat. Bagaimanapun juga hidup kita akan terus berdampingan dengan si jahat. Akan selalu membuat kita diperhadapkan dengan tantangan untuk dapat bertahan hidup dalam kebenaran. Untuk dapat berkomitmen dan selalu menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak kerajaan surga. Sehingga kita selalu mampu untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang berguna dan apa yang tidak berguna, seperti apa kejujuran dan seperti apa kemunafikan. Itulah jati diri anak-anak kerajaan surga, dan kita bisa mewujudkannya kini dan di sini. Terlebih dalam masa pandemi ini, jati diri kita sebagai anak-anaknya benar-benar diuji. Dapatkah kita konsisten dan mendisiplinkan diri dalam adaptasi kehidupan baru? Maukah kita menjaga diri kita demi keberlangsungan hidup orang lain? Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Sikap, tindakan, dan perilaku kitalah yang menunjukkannya siapa diri kita sejatinya. Kiranya kita selalu dimampukan Tuhan Yesus
menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dalam saat hening. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan virtual sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bagi orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan virtual ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah?
Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan virtual ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam diri Kristus Yesus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Tuhan menolong kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hosti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima hosti dan anggur dalam sakramen perjamuan virtual ini, marilah kita sejenak hening untuk mengingat Tuhan dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti hosti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh kita saat hening secara pribadi. Cukup. Hosti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikorbankan mendatangkan penebusan bagi kita. Terimalah dan makanlah dengan penuh ungkapan syukur kepadanya. Marilah kita angkat hosti ini sebagai wujud syukur dan hormat kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita, sambil mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan.
Tuhan ini adalah darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi kita, mendatangkan keselamatan bagi kita. Terimalah dengan penuh ungkapan syukur kepadanya. Marilah kita angkat wujud kita bersyukur dan memberikan hormat kepada darah Kristus yang telah tertumpah bagi kita. Dengan mengingat apa yang dikatakannya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Mari kita minum bersama. Dengan berdiri marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan virtual sekarang ini. Dan marilah kita masing-masing mengucap di dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Penjaga kehidupan, dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami pencerahan, sehingga kami kuat dan selalu waspada menjalani kehidupan kami, agar si jahat tidak memikat dan menjerumuskan kami. Tolonglah kami, agar kami dimampukan untuk konsisten menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, melalui perjamuan kudus yang telah kami terima, kiranya itu semakin memperteguh iman kami dan menjadikan kami selalu memiliki kesadaran siapa kami ini di hadapan-Mu.
kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam setiap tantangan dan pergumulan yang dihadapi dalam rupa-rupa keadaan. Janganlah kiranya tantangan dan pergumulan itu mengalahkan iman mereka. Jagailah mereka senantiasa agar mereka selalu memiliki pengharapan hanya kepadamu. Kami menyerahkan adaptasi kehidupan baru yang kami jalani. Berikanlah kepada kami kemampuan beradaptasi dengan baik dalam kepatuhan dan kedisiplinan, agar kami dapat menjadi bagian dalam menjaga keberlangsungan hidup ini. Berkatilah gereja-Mu dalam melakukan tugas panggilannya. Berkatilah anak-anak-Mu agar sedia mengemban perutusan bagi dunia ini. Berkatilah bangsa dan negara kami agar bersatu dan kuat dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kasihanilah, kiranya pandemi ini segera berlalu oleh karena kuasa-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami berserah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berkat dari Tuhan selalu kita terima hari lepas hari. Pemeliharaannya atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh syukur kita mengaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga dalam ibadah minggu ini, kami telah mendengarkan sebagian dari berita kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami semua ya Bapa, sehingga berita firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga berterima kasih karena kami diberikan kesempatan memberikan persembahan. Datanglah ya Bapa, sucikan dan terimalah persembahan ini, kuduskan menjadi persembahan yang indah di hadirat-Mu. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berkati mampukan dengan memberikan roh hikmat dan akal budi, kejujuran dan tanggung jawab, sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ibadah ini akan berakhir, kami akan melaksanakan hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan tuntun sertai kami melewati semua halangan dan rintangan ini, sehingga ada damai dan sejahtera. Dalam ibadah di pagi ini, terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus temanku, penghiburku, hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.